Nah, jadi orang munafik itu kan cirinya mukanya berapa mukanya? 2. Gitu. Jadi dia adaptif dalam persepsi negatif. Orang munafik ini ketika berkumpul dengan orang-orang beriman, dia seolah-olah menempatkan diri sebagai orang beriman. Tapi begitu dia keluar dari kelompok orang beriman itu, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dia menyendiri berjalan menuju syayatinihim, nanti sedikit kita kupas pada perilaku-perilaku setan, si orang-orang munafik ini qalu, berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya, kata orang munafik tadi, saya tetap saja bersama kelompok kalian semua, wahai orang-orang munafik. Itu mah saya hanya memperolok-olok mereka. Jadi bayangkan, ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa ya'mudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Barakah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, di pagi Jumat yang berkah ini, di Jumat terakhir bulan Rajab 1445 Hijriah ini, Allah berkenan kepada kita memberikan usia yang cukup dan panjang. Semoga ini mampu kita syukuri dengan terus melakukan ihtisab, evaluasi, dan memang salah satu yang diajarkan dan dititahkan oleh Rasul di bulan yang mulia ini, salah satunya adalah melakukan evaluasi demi persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in. Jangan lelah, jangan henti, jangan putus asa, murnikan, sucikan salawat kita kepadanya. Pasti nanti kelipatan kebaikan dan syafaat dari baginda Rasulullah tak terbayang dan tak terhingga kebaikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya masuk pada materi untuk mengingatkan kita semua bahwa bulan Rajab itu memang salah satu di antara 4 yang Allah muliakan di antara 4 bulan itu, karena memang
Di sini salah satunya ada peristiwa agung, dan ini menjadi sebuah parameter bagi kita akan baik atau tidak, akan sukses atau tidak perjalanan ibadah kita yang lain setelah parameter ini diukur oleh Allah, yakni yang bernama salat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu salata nisfain wa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi ini firman Allah tapi berbentuk hadis. Jadi yang menyampaikan Rasulullah. Nah, para ahli tafsir sepakat tentang hadis qudsi ini, kata salatnya di situ adalah bermakna Al-Fatihah. Tidak perlu diperdebatkan dari mana mulai kata Fatihah itu, apakah dari Alhamdulillah atau daripada Bismillah. Tidak perlu itu perdebatan-perdebatan yang konyol dan bodoh kalau kita masih terjebak dengan hal itu. Yang jelas dalam Quran Fatihah itu adalah terdiri daripada 7 ayat. Lah bagaimana kalau yang memulainya dari Alhamdulillah? Dari mana bukti 7 ayatnya? Di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dihitung dan terhitung ayat ke-6. Dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dihitung ayat ke-7. Dari sisi jumlah tidak ada keberbedaan. Adapun bismillah masuk dan tidak, itu adalah sebuah kepahaman bagi kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum masuk ya, supaya kita dapat hikmah setidaknya dari bulan Rajab ini. Yang Allah bagi itu Fatihah. Dan kalau kita telisik daripada bismillah sampai waladdallin itu adalah ayat-ayat pertama adalah berbicara tentang hak Allah, yang artinya berarti berbicara tentang kewajiban kita. Ini ada pesan buat kita, janganlah hidup ini kita mendahulukan hak daripada kewajiban. Karena titah di dalam surah Al-Fatihahnya itu, lakukan dulu kewajiban kita, dan nanti hak itu akan diberikan oleh Allah. Bahkan Allah akan penuhi segala apa yang kita mau selagi kewajiban kita kepada Allah kita penuhi. Dari mulai bismillah, alhamdulillah ayat kedua, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Di sana mimnya dibaca panjang ya, enggak dibaca pendek. Kenapa? Nanti ada perbedaan dengan kata malikin nas. Kalau malik dengan nas itu mimnya dibaca pendek. Jadi nanti Bapak Ibu kalau baca surah An-Nas dengan malikin nas itu keliru. Jadi mimnya harus dibaca pendek. Nah, adapun di ayat ini di surah Al-Fatihah ada yang membolehkan dibaca panjang, ada yang membolehkan dibaca pendek. Ya. Sampai iyyaka na'budu. Nah, itu adalah kewajiban kita atau itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah hak kita sebagai hamba Allah, sekaligus itu adalah kewajiban Allah untuk memenuhi hak hamba-hambanya. Ini mari kita benahi salat kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Rajab tahun depan, sehingga kita terus bisa mengevaluasi sholat kita. Bahkan ahli tafsir terus menelisik, dipersempit lagi. Dari Al-Fatihah itu substansinya ada di lafaz bismillah. Dipersempit lagi, substansinya ada di lafaz di huruf ba. Tapi buat kita orang awam jangan terlalu polos ikut-ikutan. Nanti kita nggak mau ngaji, maunya baca ba gitu aja, padahal nggak ngerti apa-apa. Nah, ada sebuah kisah cerita para jamaah. Jadi ada seorang wali diundang ke satu tempat, Sahibul Hajjah sudah menyiapkan segalanya,
bahkan mengeluarkan materi yang begitu besar. Begitu masuk pada sesi doa, ini seorang wali ini hanya membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirabbil alamin. Kaget jamaah semua, doa sependek itu. Hanya baca hamdalah, baca bismillah, ditutup. Zaman sekarang doanya main ngadu panjang. Betul? Betul gak? Wah, itu pun pelajaran buat kita. Doa panjang-panjang tuh nggak boleh doa panjang, nggak boleh kita. Nggak boleh. Pendek juga nggak boleh. Sesederhana mungkin, yang penting substansinya. Protes jamaah semua. Bahasa kitanya, ini kiai sudah diundang mahal, amplopnya gede, isinya besar. Kok doanya cuma kalau debat mah lamanya 2 menit gitu kan, satu sesinya. Ini mah cuma setengah menit juga nggak ada. Jadi karena beliau orang berilmu, diam saja beliau. Dipanggil salah satu pengurusnya, panitianya, sini, coba tolong tebangkan tuh pohon kelapa. Ditebang pohon kelapa. Lalu yang satunya lagi hanya kan nggak imbang tuh. Yang sebelahnya pohon kelapa ditimbangannya. Yang sebelahnya pohon tebu, berat kemana? Ke kelapa. Tapi yang pohon tebu dibacakan bismillah oleh seorang wali itu, bagaimana timbangannya? Condong dan miring ke arah tebu. Paham maksudnya? Jadi ternyata doa itu yang paling utama adalah pemahaman kita terhadap apa yang kita panjatkan. Nah, kita orang awam ketika ada seorang wali berdoa, ittiba saja, jangan menghakimi wali. Kenapa itu bisa begitu berat? Karena wali tadi begitu paham salah satunya huruf ba dalam bismillah itu. Nah, itu masya Allah. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lelah untuk terus belajar. Jangan pernah lelah memperbaiki Fatihah kita. Jangan pernah lelah karena kita sudah merasa wah sudah baik ini tahsinnya, berhenti. Gali terus. Itu untuk apa? Untuk memperbaiki sholat kita. Karena kata Rasul, la sholata illa bi fatihatin. Gak ada sholat bagi semua orang. Walaupun sujudnya 5 menit, tapi Fatihahnya berantakan. Itu kata Rasul, la sholata illa bi fatihatin. Gak ada sholat di hadapan Allah ketika Fatihahnya berantakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah. Mudah-mudahan kita terus bisa melakukan perbaikan-perbaikan atas kinerja sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini di ayat 14 surat Al-Baqarah. Jadi ini surat masih, ayat ini berbicara tentang sifat-sifat dan karakter orang-orang munafik. Yang dahulu pernah saya tanya, kalau di depan kita ada air yang berwarna hitam dan warna bening, karena memang hidup itu begitu, di antara bening dan hitam. Kalau kita kelompokkan, hitam itu adalah kelompok kafir, bening itu adalah kelompok beriman, itu kita mudah membedakannya. Yang berat dan repot itu mengelompokkan orang, mengidentifikasi orang yang di antara bening dan hitam. Dan di antara bening dan hitam itu orang-orang yang lebih cenderung memihak kepada yang hitam. Itulah yang disebut dengan kelompok orang-orang munafik.
Jadi saudara temennya orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Nah, ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi ini ada sebuah asbabun nuzul. Menurut satu riwayat, Abdullah bin Ubay saat itu bertemu dengan para sahabat Rasul, dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar Ibnul Khattab, dengan Sayyidina Ali, kekasih-kekasih Allah yang luar biasa. Si Abdullah bin Ubay ini menunjukkan keimanannya, menunjukkan agar apa? Agar dia dinilai oleh para sahabat tadi adalah orang-orang yang beriman. Padahal teman-teman Abdullah itu tahu bahwa Abdullah bin Ubay itu tidak seperti apa yang dia ucapkan kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar, dan kepada Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi orang munafik itu kan ciri mukanya berapa mukanya? 2. Gitu. Jadi dia adaptif dalam persepsi negatif. Orang munafik ini ketika berkumpul dengan orang-orang beriman, dia seolah-olah menempatkan diri sebagai orang beriman. Tapi begitu dia keluar dari kelompok orang beriman itu, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dia menyendiri berjalan menuju syayatinihim, nanti sedikit kita kupas pada perilaku-perilaku setan, si orang-orang munafik ini qalu, berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya, kata orang munafik tadi, saya tetap saja bersama kelompok kalian semua, wahai orang-orang munafik. Itu mah saya hanya memperolok-olok mereka. Jadi bayangkan, ini luar biasa. Nah, saya ingin sedikit menekankan di ayat ini sebelum kita masuk ke ayat 15. Dicek ayat itu ya sama Bapak Ibu. Ketika orang munafik itu mengatakan dirinya beriman, itu tidak menggunakan taukid, tidak menggunakan penguat, tidak menggunakan kata inna. Inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Tapi cek sama saudara-saudara, sama Bapak Ibu, ketika dia berbicara dengan grupnya, dengan kelompoknya, dia mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini ada apa ya? Ada apa? Nah, ini kita perlu waspada yang pernah saya bilang terhadap munafik ini. Siapa munafik itu? Kita terus harus waspada. Yang penting ciri-ciri dan sifat-sifat munafik itu harus kita ketahui agar kita juga bisa berbenah diri. Jangan sampai kita pun juga benci terhadap kemunafikan, secara tidak sadar malah ada sifat munafik dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kan seringkali kita kadang-kadang suka lupa nunjuk orang, lupa 3 jarinya nunjuk diri kita. Padahal secara fitrah itu kan jari telunjuk-nunjuk pasti 3 jarinya nunjuk kepada kita. Tapi dengan tutup emosi, harga diri, terkadang kita nggak mau nunjuk diri kita. Nah, kata Pak ahli tafsir, kenapa ketika dia mengatakan dengan orang berkelompok iman itu tidak menggunakan penguat taukid, kata inna, kan gini, kita insya Allah semua orang beriman Bapak Ibu ya, data kan kalau orang munafik itu nggak mungkin sesering mungkin, dia jarang-jarang. Tiba-tiba dia ngomong tanpa hujan, tanpa angin, dia bilang, sesungguhnya kami adalah jamaah Masjid Al-Barakah. Nah, kira-kira kita sebagai orang beriman dengan ada ungkapan sesungguhnya itu, ada pertanyaan apa di balik kita?
di balik hati kita? Justru ada pertanyaan keraguan. Ini ngapain dia sampai menekankan kata sesungguhnya? Gitu. Teman dekat bukan. Gitu. Hanya sekedar jamaah biasa, tapi tiba-tiba bicara sesungguhnya kami adalah jamaah al-barakah. Padahal cukup saja dengan kami al-barakah. Jadi lihai si munafik ini. Jadi kalau dia menggunakan kata inna misalnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu, misalnya inna, misalnya ada innanya dulu, mereka berkata inna, justru membuat orang-orang beriman akan bertanya-tanya dan ragu terhadap orang ini. Ada apa? Kenapa orang ini? Jadi tujuannya tidak ada kata penguat berbicara dengan orang beriman untuk menyembunyikan siasat liciknya, siasat piciknya, muka duanya. Terpahami sampai situ Bapak Ibu? Nah, di sisi lain kan teman-temannya dengar tuh Abdullah bin Ubay perilakunya negatif, tapi begitu ketemu para sahabat dia seolah-olah perilakunya positif. Teman-temannya menjadi ragu atau tidak? Ragu teman-temannya. Kelompok munafik teman-teman Abdullah bin Ubay ini ragu. Bahasa Betawinya, loh kok kamu ngomong begitu nggak sesuai dengan perilaku? Nah, maka dia menguatkan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi untuk meyakinkan, tenang aja, itu mah hanya olok-olok doang kok. Gitu. Paham? Sampai situ ya? Ya Masya Allah. Maka ini Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa. Maka huruf per huruf kita kaji, kata demi kata kita kaji, terus kita tanya pada orang yang memiliki kapasitas. Masya Allah, mutiara Al-Quran akan terus muncul ke permukaan. Nah, artinya di sini kita dapat ilmu bahwa orang munafik itu selalu kapan dan di mana saja bermuka dua. Allah sudah ngasih kita mukanya satu, jangan suka ditambah-tambah, gitu kan? Maka pilih nomor, nggak ada hubungan dengan itu ya. Itu takut muka dua mah, itu ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kampanye saya, hanya mewajibkan saja. Terus kata mustahzi'un. Apa itu artinya mustahzi'un? Pelaku, pengolok-olok. Jadi yang namanya orang munafik, salah satu kelakuannya adalah mengolok-olok. Nah, boleh kita dalam urusan yang ini, kan sebentar lagi kita akan pencoblosan ya. Tuh, pencoblosan. Cek sajalah selama kampanye, siapa yang lebih banyak mengolok-olok? Jangan-jangan dia adalah orang. Jadi jangan terpengaruh oleh ajakan saudara-saudara. Tanya nurani kita. Siapa yang lebih banyak menjelekkan, mengolok-olok? Karena ini ayat Quran. Mustahzi'. Jadi orang-orang yang mengolok-olok. Jadi udah pasti itu mau olok-olok aja, tipuan. Biar Umar percaya, biar Abu Bakar percaya, biar Ali percaya, gitu. Nah, dijawab oleh ayat 15 ini para jamaah. Jadi ayat 14 segitu aja dulu karena kemarin sudah dikupaskan gitu ya para jamaah. Mudah-mudahan ada kesesuaian dengan yang kemarin dikupas gitu. Nah, di ayat ke-15 para jamaah, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sekali lagi kita, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Masya Allah. Ini ayat diawali dengan lafaz Allah. Nih pesan pertama. Kalau kita diolok-olok orang, boleh nggak kita olok-olok kembali? Boleh nggak? Sama munafiknya dong. Orang munafik itu nggak usah dilayanin, capek. Karena dia munafik sama dengan bodoh. Kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, berdebat dengan orang bodoh, nyapein otak. Itu. Jadi ketika kita diolok-olok, boleh nggak kita mengolok-olok sebagai orang beriman? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau selama ini kita sakit hati diolok-olok orang, lalu kita bayar dengan olok-olok, munafik dibayar dengan munafik. Ini ayat ini jawab. Lalu mana jawabannya? Orang munafik tadi yang mengolok-olok orang beriman. Pokoknya orang munafik itu tidak akan pernah sepakat terhadap kebaikan. Tidak senang orang kumpul dalam kebaikan. Maka itu kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang baik? Salah satunya adalah agar kita terhindar dari orang-orang munafik. Mengapa kumpulan di pasar itu lebih berbahaya dibanding dengan kumpulan di masjid? Karena di pasar adalah kelompok orang heterogen. Benar kata Nabi, maka di pasar itu banyak setannya. Banyak setan. Setan paham Bapak Ibu? Setan itu makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk. Wah. Ayat mana yang mengatakan setan makhluk? Ini ayat tadi kan halau ila syayatinihim kan? Tuh, terhadap setan-setan. Setan itu disebut 89 kali dalam satu Quran. Jadi ada yang menggunakan alif syamsiyah, asyayatin bentuk jamaknya, ada syayatin tanpa alif lam, ada syaitan, ada asyaitan. Totalnya jumlahnya 89 kali. Sifat. Jadi segala perbuatan buruk, segala sifat buruk itu dinamai setan. Mengolok-olok buruk apa baik? Buruk, maka dia adalah sifat setan. Jadi kalau olok-olok dibayar, olok-olok berarti setan dengan setan. Maka ayat tadi 14 keren. Bahasanya ila syayati. Jadi orang munafik itu menuju syayatin, artinya kelompok orang-orang munafik yang menjadikan sifat-sifat iblis yang bernama setan itu dipakai oleh dirinya. Nah, Allah menjawab di ayat 15 dengan lafaz Allahu. Jadi biarkan saja mau sampai ngebudah dan sesakit apa orang-orang munafik itu mengolok-olok kaum mukminin, yakini dalam iman kita Allah tidak akan pernah tinggal diam. Allah tidak akan pernah tinggal diam. Mana buktinya? Bayangkan, Allah tidak menggunakan dhamir, tidak menggunakan kata ganti yang lain, langsung Allahu. Bayangkan, jadi langsung Allah yang akan membayar. Yastahzi, Allah kembali yang akan mengolok-olok orang munafik. Loh, kan mengolok-olok itu kan perbuatan negatif. Masa iya Allah melakukan hal yang negatif? Tadi mustahziun kan orangnya, pekerjaannya yastahziun. Kenapa ini ayat ini? Ini para jamaah, maka cek sama kita ya sebelum kita lanjutkan.
Lihat Nabi dicaci, dimaki, dilempar, pelipis berdarah. Balik membayar, mengolok-olok? Tidak. Karena Nabi percaya dengan ayat ini. Allahu yastahzi'u. Allah yang akan yastahzi'u. Allah yang akan mengolok-olok si orang munafik ini. Masya Allah. Cuma pertanyaannya, lah Allah itu kan maha baik dan selalu disifati dengan sifat-sifat baik. Bukankah mengolok-olok itu sifat negatif? Lalu kenapa Allah di sini yastahzi'u? Wah, ini renungan dalam buat kita nih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sebentar lagi, mudah-mudahan cukup. Yastahzi'u itu fi'il apa? Istahza'a yastahzi'u, fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dan akan. Jadi olok-olok Allah ini dimulai dari sekarang terhadap orang munafik. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai yaumil akhir. Hanya cara mengolok-oloknya Allah waktu di dunia dengan nanti di akhirat terhadap orang munafik itu berbeda. Maka kata para ahli tafsir, kenapa Allah menggunakan diksi yastahzi'u? Nah ini para jamaah, makanya menarik ini Al-Quran, Masya Allah. Semakin kita kaji, semakin kita dalami salah satu ilmunya, semakin menggetarkan jiwa kita. Jadi kalau kita baca Quran masih hampa-hampa aja, tanya pada diri kita, ada dosa apa ini? Ada penghalang apa nih dalam diri kita? Ada lapan bihim, ada ba di sana. Kemarin kita pernah ngaji di surat Al-Anbiya ayat 35 itu. Wa nabluukum bisyarri, ada huruf ba juga kan waktu itu. Ba-nya saat itu didefinisikan lil ilsaq, menempel. Yang ini ba-nya sebagai apa ini? Ini berbagai macam pandangan ahli tata bahasa, setidaknya yang mengerucut pada dua pandangan. Pertama, dengan huruf ba ya, Allahu yastahzi'u bihim, ada ba-nya kan? Ada huruf jar, makanya dibaca bihim, bukan bihum, bukan bihum, apalagi bihun. Ya, karena huruf jar. Ba-nya pertama ada lil muta'addi. Lil muta'addi itu apa artinya? Saya simpelkan saja. Menjadikan kata kerja yang tadinya tidak ada objeknya menjadi ada objeknya. Jadi dari kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif. Jadi yastahzi'u itu asalnya kata kerja intransitif. Karena Allah memasukkan objeknya, yaitu kata him atau hum, sehingga Allah masukkan lafaz huruf ba, dan ba-nya ini bermakna adalah muta'addi. Jadi ada nanti penekanan, ada kata kan. Jadi Allah mengolok-olokkan gitu. Karena kalimatnya menjadi kalimat transitif, menjadi kalimat yang membutuhkan objek. Bahasa Arabnya disebut dengan maf'ul bih, dengan objek. Mana objeknya? Kata him, yaitu orang-orang munafik. Terpahami sampai situ Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya kita terpahami sampai situ. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ahli tata bahasa memaknai ba-nya ini sebagai huruf jar, bukan
muta'addi, tetapi adalah tafdiyah, balasan sumpah Allah. Jadi ayat ini menurut versi yang memaknai ba sebagai tafdiyah, artinya Allah bersumpah pada dirinya akan dan pasti membalas olok-olokan orang-orang munafik. Wah, ini menambah keyakinan buat kita bahwa tadi kuatkan kesabaran kita ketika kita menerima olok-olokan dari orang munafik. Jangan bayar karena kita sayang terhadap iman kita. Biarkan, karena Allah yastahzi'u bihim. Allah pasti mengolok-olokkan. Bahkan Allah bersumpah ketika banyak ini bermakna tafdiyah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terpahami sampai situ Bapak Ibu ya? Ini Masya Allah. Nah, andapun Allah menggunakan kata yastahzi'u dari kata dasarnya haza, fi'il madinya istahza'a, karena di ayat 14 orang munafik tadi mengatakan innama nahnu mustahzi'u. Nah, maka para ahli tafsir mengatakan kata yastahzi'u ini bermakna majaz. Majaz itu paham Bapak Ibu? Perumpamaan. Jadi Allah mau mengimbangi ungkapan orang munafik. Dia mengaku diri mustahziun, pengolok-olok, maka Allah pun menggunakan diksi yastahziun untuk mengimbangi kata mustahziun tadi, pengolok-olok. Tetapi itu maknanya mazaz. Di sini dapat disimpulkan Allah pasti terhindar dari perilaku dan sifat sebagai pengolok-olok. Maka karena itu mazaz berarti bukan makna yang sesungguhnya daripada makna yastahzi'un. Nanti dengan cara Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini PR nih buat kita nih, yastahzi'un. Cek, tanyakan kepada kita ya. Kita kena nggak nih sama lafaz yastahzi'un? Mustahzi'un tadi itu pelakunya kan. Jadi orang munafik pasti dia berperilaku mengolok-olok. Tetapi lihat ketika Allah itu fi'ilnya, bukan perilakunya, bukan pribadinya. Allah mengolok-olok, dan itu pun bermakna mazaz, tidak makna hakiki, tidak makna sebenarnya dari kata yastahzi'un. Maka kapan Allah mengolok-olok orang munafik ini? Apa nanti di akhirat saja? Atau sejak sekarang di dunia? Kalau kita cek ayat tadi, fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Berarti sejak sekarang sampai akan datang. Keren ayat ini, luar biasa. Hanya, nah ini PR buat kita. Cara mengolok-olok Allah di dunia ini berbeda nanti dengan di akhirat. Tanya pada diri kita. Nanti perlakuan Allah itu terhadap orang-orang munafik hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang beriman ketika di dunia nanti. Orang beriman dikasih rezeki sama Allah, dapat. Orang munafik dikasih enggak? Dikasih. Kadang-kadang para munafik jauh lebih banyak rezeki. Betul gak? Oh, orang munafik kan berani melegalkan yang haram dan lain sebagainya. Orang beriman kan gak berani gitu. Nah, maka kata para tafsir nih, cara Allah yastahzi'un di dunia terhadap orang-orang munafik, ingatin sama kita nih, perlakuannya sama seperti pada orang-orang muslimin, tapi nanti efek
dari perlakuan itu akan terlihat. Misal kita dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu yang luas ya, yang holistik kita membacanya. Jangan sempit. Misalnya kita diberikan rezeki kekayaan. Nah, ketika rezeki yang melimpah kekayaan itu, tanya pada diri kita, kalau kita pendekatan diri kita kepada Allah stagnan, bahkan cenderung mundur, nah disitulah orang itu termasuk kategori orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau dia punya harta kekayaan, mau berinfak, bersedekah, membangun masjid, masih berhitung dan takut miskin, waduh, harus tanya dengan ayat ini nih. Tetapi juga jangan pakai konsep Yusuf Mansur pula. Kasihkan motor dan bini semuanya. Lah kita nggak punya bini sama motor. Gak juga begitu Islam. Nanti kita harus ada babnya yang lain. Mohon maaf ya. Gitu. Ada takaran-takarannya. Nah itu. Jadi kalau semakin kita syukur kepada Allah tentang apapun karunia Allah, berarti kita sedang dan terus membentengi kita dari sifat kemunafikan. Tetapi kalau kita pudar, stagnan syukur kita kepada Allah, harus waspada. Jangan na'udzubillah kita kena khitab dari kata yastahzi'un di ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sungguh luar biasa. Nah, nanti kapan di akhirat bagaimana cara Allah mengolok-olok orang munafik itu? Nah, ada satu ayat. Itu orang munafik itu kan dia ingin melihat cahaya. Cahaya itu nanti ada pada orang munafik atau orang beriman? Orang beriman. Dia kan tadi seperti di dunia ingin bergandengan dengan orang beriman, terus saja dibiarin di akhirat juga sama Allah. Begitu orang beriman mau masuk surga, masuk pintu surga, ditutup sama Allah hijab pintu surga itu. Itulah cara Allah mengolok-olok orang munafik di yaumil akhir kelak nanti. Ini para jamaah yang pernah saya sampaikan, kita harus jauh lebih waspada tentang munafik ini. Karena munafik yang pernah saya bilang bisa ada di masjid, bisa ada di majlis taklim, tapi orang kafir kan gak ada di masjid, gak ada juga di majlis taklim. Ini pelajaran buat kita, bahwa sekali lagi jaga lidah kita, jaga hati kita. Nah, kita bisa mengidentifikasi. Maka 14 Februari pun besok juga itu bagian daripada ikhtiar kita menghindarkan dengan sekuat alam pikiran kita dan hati kita, agar pemimpin yang terpilih nanti jangan kelompok orang munafik. Loh, mungkin nggak Ustadz besok terpilih orang munafik? Mungkin kalau pemilihnya kebanyakan orang-orang munafik. Maka jaga diri kita, keluarga kita, dakwahi. Bukan masalah urusan penting kagak penting, tapi menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa kita dari pemimpin yang munafik. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya waktunya habis. Jadi cuma yastahzi'u doang ya. Jadi mohon maaf, nanti lain kali kita kupas lagi. Jadi belum kita bicara tentang wa yamudduhu fi tughyanihim ya'mahun, belum. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari kita ada kesempatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, merahmati kita, melindungi kita, dan Allah terus menyayangi kita sehingga kita diperbaiki sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.